Deretan pesawat pemburu, pembom, peluru kendali, serta bom, radar, dan juga meriam penaktisan udara, serta helikopter, serta pesawat latih dan serbu menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang memiliki kekuatan udara yang dikagumi dunia. Kini kita dapat menyaksikan seluruh proses tersebut bersama diorama yang menceritakan perjuangan bangsa dan juga patung para tokoh AURI di dalam Museum Dirgantara Mandala yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dekat dengan Bandara Udara Adi Sucipto. Mari ikuti jelajah Museum Dirgantara Mandala dan jejak peninggalan TNI AU bersama saya, Irfan Traveler, dalam edisi kali ini. Museum TNI AU Dirgantara Mandala berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya dekat dengan Bandara Udara Adi Sucipto dan buka dari hari Senin hingga hari Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Museum Dirgantara Mandala, kita juga bisa mengunjungi objek wisata baik kuliner, alam dan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Dari Museum Dirgantara Mandala, kita bisa menuju ke Keraton Yogyakarta. Jaraknya adalah sekitar 6,7 km dan dapat tempuh dalam waktu 24 menit. Bila kita menuju ke Candi Borobudur, maka jaraknya adalah 47,9 km dan dapat kita tempuh dalam waktu 49 menit. Sedang bila kita menuju ke Baret Ramayana, maka jaraknya adalah 11,9 km dan dapat ditempuh dalam waktu 24 menit. Sedang bila kita menuju ke Malioboro, maka jaraknya adalah 7,2 km dan dapat ditempuh dalam waktu 28 menit. Sedang bila kita menuju ke Kota Gede, maka jaraknya adalah 4,3 km dan dapat ditempuh dalam waktu 9 menit. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Dan ini adalah awal dari terbentuknya Museum Dirgantara Mandala. Ini bermula atas gagasan para pimpinan TNI AU untuk mendirikan sebuah museum di mana akan mengabadikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan peristiwa bersejarah di lingkungan TNI AU kepada generasi penerus. Museum ini diresmikan di tanggal 4 April 1999 oleh Panglima Angkatan Udara saat itu, yaitu Laksamana Rusmin Nurjadin. Dan awalnya museum ini berada di Jalan Tanah Abang, Bukit, Jakarta. Kemudian karena koleksi yang terus bertambah dan juga lokasi yang kurang strategis, maka museum ini dipindahkan ke Yogyakarta. Yogyakarta dipilih karena merupakan pusat kegiatan TNI AU dan memiliki sejarah yang panjang yang berkaitan dengan keberadaan TNI Angkatan Udara. Maka dipilihlah sebuah gudang bekas pabrik gula di daerah Wonocatur, dekat dengan lapangan udara Adi Sucipto, yang di masa pendudukan Jepang digunakan sebagai gudang logistik sebagai museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Pada tanggal 17 Desember 1942, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Asadi Cahyadi menandatangani sebuah prasasti. Hal ini diperkuat dengan surat perintah Kepala Staf TNI AU nomor SPRN 05 4/1988 tanggal 11 April 1984 tentang rehabilitasi gedung ini untuk dipersiapkan sebagai gedung permanen Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1984, Kepala Staf TNI AU Marsikal TNI Soekardi meresmikan penggunaan gedung ini yang sudah direnovasi sebagai gedung Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Dengan luas area museum adalah 4,2 hektar dan luas bangunan adalah sekitar 8.745 meter persegi. Swabwana Paksa. Di dalam Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta, kita akan melihat lambang dari TNI Angkatan Udara yang kita kenal dengan Swabwana Paksa yang diapit oleh para penerbang dan para perintis dari TNI Angkatan Udara. Di antaranya adalah Komodor Udara Anomerta R.I. Wahyudi,
Marsikal Muda TNI Anomerta Dr. Abdurrahman Saleh, Marsikal Muda Anomerta Agustinus Adi Sucipto, dan juga Komodor Udara Anomerta Abdul Halim Perdana Kusuma. Para tokoh penerbangan lainnya adalah Officer Muda Udara 1 Adi Sumarmo Widyokusumo, Officer Udara 1 Husein Sasanegara, Marsikal TNI Suryadi Suryadharma, dan juga Letnan Udara 1 Anomerta Syamsuddinur. Mereka adalah pahlawan dirgantara Indonesia dan juga adalah tokoh-tokoh pendiri dan pengembang dari TNI Angkatan Udara, serta ikut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Seperti Bapak Halim Perdana Kusuma dan Marsma Iswayudi, saat itu beliau ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk membeli perlengkapan senjata di Thailand. Keduanya terbang dengan pesawat multifungsi Afro Anson RI 003 dan pesawat itu dipenuhi dengan berbagai senjata api, baik karaben, brain gun, pistol, dan gerak tangan. Dan dalam perjalanan pulang, pesawat tersebut jatuh di daerah Malaysia, tepatnya di daerah Perak. Rencananya, senjata-senjata tersebut akan digunakan dalam perang kemerdekaan melawan agresi militer Belanda. Atas jasa-jasa beliau, maka pemerintah Indonesia menjadikan Lanut Udi Madiun menjadi Lanut Iswahyudi, dan juga Lanut di Jakarta menjadi Lanut Abdul Halim Perdana Kusuma. Dalam agresi militer Belanda ke-1, Belanda memblokade udara dari Republik Indonesia sehingga sulit mendapatkan bantuan dari negara luar. Pada saat itu, Marsikal Muda TNI Anomerta Dr. Abdurrahman Saleh, SPF, dan juga Marsikal Muda Anomerta Agustinus Adi Sucipto dengan berani berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Dakota VT-CLA. Mereka berhasil menerobos blokade udara Belanda dan menuju India dan Pakistan, dan penerbangan ini mendapatkan publikasi yang luas dari media baik dalam maupun luar negeri. Sebelum kembali ke Jogja, mereka sempat singgah di Singapura untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk Palang Indonesia. Namun sayang, sebelum mereka tiba di Jogja, pesawat yang mereka tumpangi ditembak jatuh oleh pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda. Dan sebagai penghormatan atas jasa keduanya, maka pemerintah Indonesia menjadikan Lanut Maguwo menjadi Lanut Adi Sucipto. Sedang untuk Lanut di Malang diubah namanya menjadi Lanut Abdurrahman Saleh. Dan di Museum Dirgantara Mandala, kita bisa melihat replika dari pesawat VT-40C yang jatuh ditembak Belanda yang dulu ditumpangi oleh Marsikal Udara Adi Sucipto dan Marsikal Udara Abdurrahman Saleh. Pada periode tahun 1990-an, tentara Indonesia memiliki angkatan udara sangat luar biasa. Pada saat itu, dengan dekatnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet, Indonesia memiliki MiG-15 sebanyak 30 unit, kemudian MiG-17 ada 49 unit, disusul dengan MiG-19 ada 10 unit, dan terakhir adalah MiG-21 yang merupakan pesawat paling modern saat itu sebanyak 20 unit. Amerika Serikat pun sendiri masih belum yakin bila pesawat tempur kebanggaan mereka F-4E Phantom bisa bertarung melawan MiG-21. Kekhawatiran ini membuat Amerika Serikat membuat sekolah tempur elit yang terkenal dengan nama Top Gun. Para pilot yang bergabung dengan Top Gun adalah pilot terbaik dari Amerika Serikat, dan di sana mereka akan berlatih cara-cara untuk bertempur melawan MiG-21. Dan Akademi Elit Tempur Top Gun ini menjadi inspirasi dari film Top Gun yang dirilis di tahun 1986 dengan bintang utamanya adalah Tom Cruise. Setelah mengetahui bahwa Indonesia memiliki deretan pesawat tempur terbaik pada masanya, maka akhirnya pemerintah Belanda pun setuju untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia, dan melalui PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat, pada akhirnya rakyat Irian memutuskan untuk bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awas, ada cocor merah. Para pejuang Republik menyebut pesawat ini sebagai cocor merah karena moncong dari pesawat ini dicat berwarna merah. Dalam film-film bertema perjuangan Republik seperti Kereta Api Terakhir, kemudian juga Janur Merah dan 6 Jam di Jogja, pesawat P-51 Mustang ini muncul sebagai pesawat Belanda yang menyerang posisi-posisi Republik. Setelah penyerahan kedaulatan di tahun 1949, sesuai dengan kesepakatan, maka pemerintah Belanda menyerahkan peralatan militer mereka kepada Republik yang baru berdiri. Dan satunya adalah pesawat ini. Semenjak bergabung dengan TNI Angkatan Udara, maka pesawat P-51 Mustang berfungsi sebagai pesawat yang digunakan untuk menumpas beberapa pemberontakan seperti pemberontakan PRRI, Permesta, dan juga pemberontakan lainnya di Bumi Pertiwi. Menjadi salah satu koleksi di Museum Dirgantara Mandala dan juga di Museum Satria Mandala di Jakarta. Untuk melindungi kota Jakarta sebagai ibu kota negara, maka Indonesia di tahun 1990 memiliki 3 skadron peluncur peluru kendali dan juga 1 skadron teknik, yaitu Skadron 101 peluncur peluru kendali darat ke udara, S-175 berada di Ciodong, 102 berada di Tangerang, 103
berlokasi di Cilincing dan Skadron Teknik 104 penyiap Pro Kendari berada di Pondok Gede. Dan kini kita bisa menyaksikan sebuah Pro Kendari S75 berada di halaman Museum Dirgantara Mandala di kota Jogja. Si Bongkok ini adalah julukan bagi pesawat tempur A4 Sake Hawk milik TNI AU. Disebut sebagai si Bongkok karena di bagian dari punggung pesawat ini terdapat seperti sebuah punuk. Pemerintah Indonesia memilih pesawat ini sebagai pesawat tempur baru dikarenakan pesawat-pesawat tempur produksi Uni Soviet seperti MiG dan juga pembom Tu-16 sudah tidak bisa digunakan karena ketiadaan suku cadang. Total terdapat 34 pesawat yang dibeli pemerintah Indonesia melalui operasi ini. 16 pertama datang di tahun 1979 dan gelombang kedua sebanyak 16 pesawat datang di tahun 1982. Dan 2 buah pesawat sisanya adalah dibeli langsung dari pemerintah USA. Selama kiprahnya di Angkatan Udara Indonesia, A4 Sake Hawk telah banyak berjasa dalam melaksanakan operasi-operasi untuk menjaga kedaulatan negara. Dan pada akhirnya dimulai di tahun 2004 pesawat ini mulai dipensiunkan dan sebagian pesawat ini menjadi koleksi dari Museum Satria Mandala di Jakarta dan juga Museum Dirgantara Mandala di Jogja. Bagi rekan-rekan yang pernah menyaksikan film Pearl Harbor yang rilis di tahun 2001 dan menjadi salah satu film paling laris dan sukses di Hollywood, kita akan melihat tokoh protagonis yang diperankan oleh Ben Affleck dan juga Josh Hartnett berhasil menembak jatuh pesawat Zero dalam pertempuran udara menggunakan pesawat Curtiss P-40 Warhawk. Pesawat Zero juga muncul dalam film bertema Perang Pasifik seperti dalam film Tora 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 di tahun 1970 dan film Midway di tahun 2019. Setelah tentara Jepang menyerah kalah kepada tentara Sekutu di tahun 1945, banyak dari pertahanan militer mereka seperti tank, kemudian juga ada senapan, meriam, dan juga tentunya pesawat tempur jatuh ke tangan para pejuang Republik Indonesia. Dan kini kita bisa melihat satu pesawat Zero berada di Museum Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Pemerintah Indonesia di tahun 1990 membeli radar dari Polandia yang kita kenal dengan nama Nisa P-30. Dalam operasi Trikora di tahun 1990, Indonesia menempatkan 1 unit radar Nisa P-30 di Sangwo Morotai, 1 unit lagi di Pulau Saparua, dan 1 unit lagi di Pangkalan Udara Langgur, dan 1 unit lagi di Bula atau di Pulau Saram Timur, di mana lokasi tersebut merupakan pangkalan aju yang langsung berhadapan dengan kota militer Belanda di Irian Jaya. Dengan adanya radar Nisa P-30, maka operasi-operasi udara, baik patroli udara maupun penerjun pasukan yang dilakukan oleh TNI AU bisa berjalan dengan lancar. Koleksi Museum Dirgantara Mandala lainnya yang menarik untuk kita lihat adalah baik berupa pesawat tempur, pesawat tempuru, pesawat pembom, dan juga pesawat latih, dan juga bahkan ada pesawat yang merupakan kerjasama dari Indonesia dengan negara lainnya. Beberapa helikopter dan juga meriam yang digunakan sebagai penangkis serangan udara juga terdapat di bagian dalam dari museum ini. Saat itu Indonesia membeli banyak peralatan tempur dan juga pesawat dari blok barat seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris Raya, Prancis, dan juga dari negara-negara blok timur seperti Uni Soviet, sekarang Rusia, dan juga negara lainnya seperti Polandia dan juga Cekoslowakia. Seperti dengan negara Polandia, kita memiliki hubungan erat di mana pesawat Glatik dan juga ada pesawat latih lainnya merupakan hasil kerjasama dari Indonesia dengan Polandia. Dengan negara Prancis, kita juga memiliki kerjasama untuk pembuatan helikopter Super Puma yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia di Indonesia bekerjasama dengan produsennya yang di Prancis. Setelah itu di dalam Museum Dirgantara Mandala kita juga bisa melihat betapa sengitnya perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang bisa kita lihat dalam bentuk diorama-diorama yang tergambar di dalam museum. Selain juga terdapat aneka jenis penghargaan dan medali untuk TNI Angkatan Udara dan juga seragam yang digunakan oleh para prajurit TNI Angkatan Udara. Mesin-mesin pesawat tempur dan juga beberapa persenjataannya seperti roket dan juga senapan mesin di dalam pesawat juga bisa kita saksikan di dalam museum ini. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan saksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih.
Halo rekan-rekan, bila kita memiliki waktu 2 hari untuk berlibur ke daerah Pangalengan di Jawa Barat yang terkenal dengan kebun tehnya, tempat mana sajakah yang akan kita kunjungi dan bagaimanakah perjalanan ke sana? Dalam episode YouTube kita berikutnya dalam Jelajah Nusantara, kita akan berbagi tips untuk berlibur selama 2 hari di Pangalengan. Oleh sebab itu, maka rekan-rekan stay tune terus di channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!